Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Ya, jadi bagi yang berkenan silahkan saja di-share linknya ya. Jangan diunduh videonya, dipotong-potong gak karuan, apalagi diadu-adu dengan video lain lalu diunggah ulang. Aku gak kasih izin untuk yang seperti itu. Berikutnya, untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, semuanya aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan itu tercurah juga kepada kalian semuanya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanggalnya 4 Agustus ya, hari Jumat. Jumatnya Jumat Pahing ya, tanggal 14 Agustus. Maka bagi yang sudah paham, jangan lupa penuhi masjid-masjid di sekitarmu dengan kehadiranmu sholat Jumat berjamaah ya. Kemudian ketika masuk waktunya masing-masing Jumat ya, laksanakan sholat Jumat masing-masing duhur, laksanakan sholat duhur. Mau mana duluan terserah kamu aja. Mau Jumat dulu boleh, mau duhur juga boleh. Yang penting aturan Al-Quran itu menjalankan sholat itu pada waktunya. Kalau di luar waktunya nggak boleh. Itu bagi yang sudah paham ya. Jadi dua-duanya sama-sama dikerjakan karena dua-duanya sama-sama diperintahkan dan tidak ada alasan untuk saling merukso keduanya. Nanti sholat Jumat itu bisa dirukso itu dengan sholat Idul Fitri ada atau Idul Adha. Karena Idul Fitri, Idul Adha, Idul Jum'ah itu sama-sama sholat Id. Ya. Sedangkan yang duhur itu termasuk yang 5 sholat. Khomsa sholawatin fil yaumil walailatin. Jadi ikatan waktunya itu beda-beda. Ya. Itu untuk yang sudah paham. Untuk yang belum paham ya laksanakan seperti yang apa kamu pahami. Tetaplah belajar untuk mencari tahu agar lebih paham lagi. Ya. Itu pesan aku ya. Jadi yang pakai celana nanti sholat Jumat, yang nggak pakai yang pakai celana tapi nggak mau sholat Jumat ya celananya diganti rok gitu aja. Kita akan melanjutkan kajian kita yang kemarin ya. Yang ini juga sudah out of the topic karena gobloknya kalian kok dikasih tahu. Kalau ngaji itu yang linier. Kalau aku kasih kristologi ya kristologi. Kalau aku kasih islamologi ya islamologi. Jangan kristologi iklannya islamologi. Jangan kristologi komennya islamologi. Nanti islamologi komennya kristologi. Aduh.
Kan sudah ada kamarnya masing-masing. Kalau kamu mau kristologi, kamu komennya nanti di kajianku kristologi. Kalau aku islamologi, kamu nanti yang islamologi komennya, gitu loh. Masa nggak betah sih nunggu gitu? Jadi kamu itu tak ajari tertib, ya. Jangan goblok, ikuti aturan mainnya. Ini kajian kita, apa islamologi. Semua kamu tumpahkan tentang Islam yang kamu paham, kamu tidak paham apa saja tumpahkan. Aku kristologi, ya. Tumpahkan tentang kristologi itu apa yang kamu mau. Jangan ketika aku bahas islamologi, kamu masuk komentarnya kristologi. Atau sebaliknya aku bahas kristologi, kamu masuk komennya islamologi. Kan jadi kacau. Ya, begitu juga kalau kita mau mengambil dua titik temu dari dua materi itu memang boleh-boleh saja, dilihat konteksnya. Belajar memahami konteks gitu. Ya. Aku akan menjelaskan, kemarin ada yang belum terbaca ya. Kalau masalah apa ini? Fitnah, masalah ya gini loh ya. Aku belum sempat atau melihat referensi. Aku pernah baca referensi itu. Jadi begini. Yang namanya fitnah itu ya bajingan, nggak baik gitu aja lah. Cangkem wedok, kalau orang Jawa bilang laki, cangkeme wedok. Jadi sebetulnya fitnah itu tetap aja tidak baik, ya. Tapi ini bahasa kiasan, orang bilang meskipun dia laki-laki, kalau dia suka fitnah itu dalam konteks kultur budaya Jawa itu disebut cangkem wedok, mulut perempuan. Padahal ya tidak semua mulut perempuan itu tukang fitnah, yang enggak juga. Ini bahasa sastra, ya. Meskipun dia genetikanya laki-laki, kalau dia tukang fitnah itu cangkem wedok. Cangkem itu mulut, wedok itu perempuan. Walaupun dia laki-laki. Jadi itu sesuatu yang tidak baik. Kan kita nggak punya harga diri kalau kita laki-laki tapi cangkem wedok. Ya, tetapi sekali lagi ini bahasa sastra. Ya, bukan berarti perempuan itu suka gibah, enggak. Kalaupun itu bisa dikatakan diterima dalam tanda kutip, yang pantas melakukan itu perempuan, kira-kira gitulah. Jadi bukan berarti semua perempuan itu suka fitnah, enggak. Nanti itu hampir beda-beda tipis fitnah itu dengan gibah. Itu nanti coba kalian cari referensinya, aku belum sempat ya, aku pernah baca begitu. Makanya sering-sering nyetel lagunya Raja Dangdut itu. Ya, gibah itu gimana ya. Maukah kau tanggung dosa dari orang lain, sedangkan pahalamu kau berikan kepadanya. Ya. Itu kejahatan gibah seperti itu. Lalu apa bedanya gibah dan fitnah? Gibah saja nggak boleh, apalagi fitnah. Kita ngomongkan tentang seseorang dan itu benar-benar dilakukan oleh seseorang itu, tetapi seseorang itu tidak suka ketika itu diomongkan, itu gibah. Lalu bagaimana kita mengomongkan tentang sesuatu yang orang sesuatu itu tidak melakukannya? Ah, itu levelnya fitnah sudah. Gitu ya. Tapi intinya sama saja, gibah dan fitnah itu tidak boleh karena itu tidak baik. Ya. Gibah saja tidak baik, tidak boleh, apalagi fitnah. Aku ulangi lagi, gibah, kita ngomongin seseorang merah. Dan dia faktanya memang merah, tetapi dia tidak suka kalau kemerahannya itu menjadi public knowledge, diketahui umum. Nah, kita ngomongin itu gibah. Tapi dia melakukan. Iya, walaupun dia melakukan, itu gibah. Karena dia tidak suka itu diomongkan. Nah, apalagi yang tidak pernah, dia tidak merah, tapi kita omongkan merah. Nah, itu fitnah. Nah, itu lebih bajingan lagi itu.
Sedangkan ghibah aja seperti tadi, maukah kau makan bangkai dari saudaramu? Ya, ya itu tentang fitnah dan fitnah kemarin ya. Terus kemudian aku gini. Kita masuk sekarang kemarin kan sudah aku baca semua komennya. Memang ada terputus karena waktunya terbatas, aku harus antar sekolah. Kita menukik ke Aki Beben. Apakah Kristen mengajarkan moral baik? Baca Matius 10:16 dan Kejadian 31. Kita akan paham bobroknya agama Kristen dan petinggi gereja membodohi umat Kristen sepanjang masa turun-menurun. Ini yang jadi triggernya. Si Beben ini seharusnya komentar masalah itu nanti di kolom kristologi. Jangan kamu nyelonong karepe dasmu goblok we. Kalau aku bahas kristologi, kamu komen kristologi, ente-ente no. Habis-habisan kamu di sana ngomong kristologi. Kalau aku ngomong Islamologi, kamu ngomong Islam habis-habiskan, tentekno di sana. Jadi jangan ini kan kita waktu itu bahas tentang mereka gagal paham di surat Maryam. Itu Islamologi. Kamu ngomong Islamologi gitu loh. Ini kan jadi kacau semua. Karena aku lihat terjadi perdebatan antara kamu dengan Oskis. Dan kalian sama-sama benar. Jadi si Beben benar, si Oskis juga benar. Karena dua sudut pandangnya berbeda. Si Beben berbicara dalam konteks faktual, praktis. Apa yang dilakukan orang-orang Kristen, sementara si Oskis teoritis tentang ayat Matius 10:16 dan Kejadian 31. Kan jadi ini kalau tak biarkan jadi kemana-mana gitu loh. Makanya aku bilang sistem itu rusak. Ketika orang masuk ke sistem dia akan menjadi rusak. Tinggal nanti orang yang masuk ke sistem itu dia akan merubah sistem menjadi baik atau dia ikut rusak. Ini jadi rusak karena nggak linear. Kalau kristologi ya sudah ngomong kristologi. Tumpahkan apa yang kamu mau di sana. Islamologi ya Islamologi, tumpahkan apa yang kamu mau di Islamologi. Jangan kristologi ke Islamologi, kristologi jadi kacau. Kalaupun kita akan membicarakan dua titik temu keduanya, ayat-ayat itu boleh kalau dia linier. Ini orang bahas surat Maryam dia lari ke sini. Ya. Jadi aku katakan, apa yang dikatakan si Beben itu benar. Karena dia berpijak ya kepada praktisnya yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Sementara si Oskis, dia itu kan Kristen Tauhid, dia juga benar. Karena dia berpijak pada teoritis. Dari apa ya yang disebut dalam kitab Matius 10:16. Tetapi ada kesalahan yang dikutip oleh si Beben ketika dia mencoba mempertemukan antara Kejadian 31. Di Kejadian 31 itu ular ya itu memang dipersonifikasikan menjadi sesuatu yang kecerdikannya sampai dia bisa menipu ya, membodohi, menggobloki Adam lewat Hawa. Tapi yang dibidik di situ adalah kecerdikan. Kecerdikan itu ibarat mata pedang. Dia untuk nebas leher orang atau untuk nebas pohon pisang. Mata pedangnya itu netral dia. Cerdik itu juga netral. Dia untuk cerdik sesuatu yang baik atau untuk cerdik sesuatu yang tidak baik. Jadi tidak bisa ditarik menjadi sesuatu yang semiliar antara Kejadian 10 dan Kejadian 10:16.
Antara Matius 10:16 dan Kejadian 31 itu nggak connect. Gitu loh ya. Nggak connect. Nah, ini kan perlu diduduk permasalahkan. Karena nanti kalau kita tarik ya Matius, ya aku sebetulnya nggak mau berpapan tulis tapi akhirnya harus, dan itu pun juga separuh karena ini aku perlukan data. Matius 10:16 ya. Matius 10:16 itu nanti korelasinya ke Quran surat 61 ya 14. Nanti Quran surat 352. Nanti Quran surat 355. Nanti koneksitasnya di sini dia. Matius 10 di perjanjian baru. Ini nanti di perjanjian terakhirnya ada 61, Quran surat 61. Surat apa itu? 61 itu surat apa ya? As-Sofat apa? Sebentar. 61 itu tulisannya agak bukan As-Sofat yang pernah kita bahas itu ya. Saf bacanya barisan ya. Nanti ada di surat Ali Imran ya, di sini surat 352, 355. Ini nanti ini juga disalahpahami oleh kafir-kafir itu. Dikirain ini ngomongin dia. Salah satu sisi menolak Al-Qur'an, salah satu sisi mengambil penjelasan dari Al-Qur'an. Ya, ini juga salah. Karena ini berbicara Hawariyun nanti. Ini loh, berbicara Hawariyun. Hawariyun bukan Kristen-Kristen sekarang. Sama orang Kristen diambil ini Al-Qur'an. Padahal mereka menolak Al-Qur'an untuk membenarkan argumentasinya. Padahal yang dimaksud Hawariyun itu bukan Kristen sekarang, Bos. Nanti ada lagi kan kita harus tarik ke belakang, namanya itu Nasrani. Ini berbicara tentang murid, para murid. Kalau kita sebut Hawariyun. Nih. Oskis berbicara ini ya dalam tataran teoritis. Sementara Beben berbicara praktis. Gitu loh. Praktis, ini teoritisnya. Sama-sama benar. Meskipun berbeda. Karena apa? Oskis berbicara teoritis, Beben berbicara praktis, faktual di lapangan. Tentang jinak seperti merpati dan cerdik seperti ular. Ya. Nanti aku lanjutkan, aku jelaskan dulu. Nanti ke sini. Makanya ini harus aku jelaskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini. Ya. Beben juga bukan kaleng-kaleng, dia punya data. Kalau kita mau ambil data, tarik ke belakang, bajingan Senok Gorgon itu ini yang dia pakai. Sampai-sampai untuk menghancurkan Islam dia pergi haji. Semangat Senok Gorgon ini. Tapi apakah ini benar secara teoritis? Nah, itu nanti kita bicarakan. Apakah ini sekarang masih disalahpahami? Detik ini aku bisa tunjukkan. Detik ini aku bisa tunjukkan. Senok Gorgonnya modar, mati. Tapi semangatnya, perilaku bajingannya, yang memahami cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati disalahpahami, detik ini masih ada. Di grup itu, di grup komentar itu kan ada yang berpura-pura. Aku masih ingat jauh beberapa waktu yang lalu, ya, sama si Rini Satriani kan ditanya, dia ngakunya Islam. Ternyata baru-baru kemarin kafir. Dan kita kan bisa lihat. Dari komen itu kita bisa lihat.
Ini sebetulnya kafir atau Islam, atau kafir berpura-pura Islam untuk menyerang Islam. Bagi kita tidak boleh hal-hal seperti itu. Kita harus menunjukkan identitas kita, Islamnya Islam. Kecuali nanti kalau itu menyangkut keselamatan nyawa kita, beda lagi. Seorang sahabat ketika mau hijrah, dia tertawan oleh pasukan kafir, mau ke Madinah, ditarik kembali ke Makkah. Sampai Makkah, dia dihakimi oleh Arab-Arab bajingan pagan itu. You mau gampangnya begini, you mengikuti Muhammad atau mengikuti sesembahan nenek moyang kita? Maksudnya ikut pagan gitulah. Sahabat ini lupa aku namanya, dia ingat orang tuanya yang sudah dieksekusi. Seketika itu dia, karena dia takut, dia manusiawi kan, takut. Akhirnya dia ngaku ya sudah kembali kepada pagan. Akhirnya dia tidak dieksekusi seperti bagaimana orang tuanya dieksekusi dengan cara yang mengerikan. Nah, setelah bebas, dia ada kesempatan, dia lari, dan dia ngomong. Ya, terus apa jawaban? Tidak apa-apa. Karena ada keselamatan di sana yang harus dipertaruhkan. Itu boleh. Ya, karena ada keselamatan. Ya, ngaku-ngaku, ya sudah ikut kafir, padahal dia tetap Islam. Nggak apa-apa. Ya, itu boleh. Berikutnya lagi, kita lihat bagaimana Al-Ghifari masuk Islam, sama sahabat Umar masuk Islam, itu beda. Kan gue sudah jelaskan itu. Kajian gue itu makanya itu berantai. Kalau lu lihatnya separuh-separuh, kacau dah. Al-Ghifari sudah dikasih tahu, you diam aja, you masuk Islam. Dia ternyata nggak sabar, mungkin ngomong, dia gebukin kan itu. Untung ada yang tahu, jangan macam-macam. Kalau kamu dagang lewat daerahnya Ghifari, lu dihabisi sama klan Ghifari. Akhirnya Ghifari selamat. Tapi kan sudah digebuki, karena suruh jangan mengekspos, diekspos. Berikutnya kita lihat sahabat Umar, beda, dia jagoan bos. Dia preman pasar Ukas, jago gulat. Ketika dia bersyahadat, dia bilang, siapa istri-istri yang mau jadi janda, ini. Siapa yang mau istrinya mau jadi janda, ini Umar masuk Islam. Beda, karena memang dia ini preman, ini jagoan ini. Dia nggak main tutup-tutupan belak-belakan. Siapa yang mau istrinya jadi janda, ini hadapin Umar. Umar masuk Islam sekarang. Kesimpulan yang kita ambil, kita boleh berpura-pura ketika nyawa kita memang terancam. Berpura-pura, ya udah kafir-kafir dah. Padahal kita tetap Islam. Dalam kondisi seperti itu boleh. Tapi dalam kondisi yang lain, kita tidak akan pernah melakukan itu. Dalam dakwah sekalipun, Islam ya Islam, kafir ya kafir. Tidak seperti mereka. Meskipun itu tentu tidak semua, tapi faktanya ada di lapangan. Sendok Gorgong itu pura-pura Islam padahal kafir. Sendok Gorgong itu sudah mati, tapi semangatnya sampai sekarang ada yang mewarisi. Di kelompok komentator kita itu ada. Ngakunya Islam, ternyata kafir. Ditanya sama Rini Satriani, ngakunya Islam, padahal dia kafir. Dan kita sebetulnya sudah tahulah gelagatnya ya, dari apa komen-komen dia. Ya. Tapi alhamdulillah bagi kita tidak, Islam ya Islam, kafir ya kafir. Nggak berpura-pura kafir supaya leluasa menghantam kafir. Seperti apa yang dia lakukan, dia pura-pura Islam supaya dia bebas menghantam aku yang Islam, padahal dia sebetulnya kafir. Nah, di situ kalian harus pandai membaca. Itu yang dibaca salah satu untuk menjelaskan Beben itu membaca praktisnya. Sementara Oskis membaca teoritisnya. Artinya apa? Ayat ini banyak disalahpahami. Entah itu dengan sengaja ataupun tidak sengaja, untuk berpura-pura. Ya, padahal ini tidak demikian. Ketika aku diundang isi kajian, ya. Ketika aku diundang isi kajian,
dari seorang mu'alaf dan dia pelaku lapangan. Dia mengatakan ketika dia melakukan misi, dia berpegang pada ayat ini, melakukan segala cara. Dia melakukan segala cara untuk misinya berdasarkan ayat ini. Ya, semua cara dia lakukan, seperti Snowcorn melakukan segala cara. Tapi di sisi lain, ya, ini temanku, ya, dia doktornya itu cum laude dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tapi dia Kristen. Dia pendeta. Dia menjelaskan yang lain. Penjelasan doktor ini sama dengan penjelasannya si Oskis karena berbicara dalam sisi teoritis. Sementara Beben berbicara praktis. Nah, ini nanti akan kita diskusikan, ya. Sebelumnya aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian, ya. Komen yang masuk. Aku ini terbatas waktu, ya. Nanti ini juga mau nganterin sekolah, maka kita manfaatkan waktu ini secepat mungkin. Oke, aku baca komen sekilas saja ya, karena ini sudah 26 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Lovet, aduh sulit gue baca ya. Lovet Gemilang, aduh nggak tahu lah ya. Bismillah. Gus Meti ini karakternya sama seperti Rocky Gerung, orang yang cerdas, jujur, berani, dan tegas. Jangan pernah berubah, Gus. Indonesia butuh orang seperti ini yang berani speak up terhadap kebodohan dan kebohongan. Saya lebih suka dengar ceramah orang yang keras tapi jujur daripada orang yang berkata-kata lembut tapi menyesatkan. Terima kasih untuk saudaraku S. Lovet Gemilang, nggak tahu namanya, kalau salah mohon dikonfirmasi karena huruf-hurufnya gandeng. Ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya dan aku ucapkan salam Islam rasional untukmu dan untuk semua saudaraku yang ada di sana. Nggak tahu beliaunya ada di mana, ya. Jadi aku ingat kata-kata Bung Karno, ya. Memang orang masuk ke ranah publik itu seperti itu. Seperti gue ini masuk ke ranah publik, gue harus siap dua-duanya. Gue siap dipuja dan siap dihujat. Kalau nggak siap dipuja, nggak siap dihujat, jangan masuk ranah publik. Gitu loh ya. Jadi begitu ya. Bung Karno bilang begini, kamu sini, kamu sini aja dulu, Bapak masih perlu kamu. Sini, kalau Bapak bilang sini, duduk. Ya. Jadi Bung Karno bilang begini. Kira-kira beginilah kalimatnya ya, kurang lebihnya. Terkadang aku dipuja bagaikan dewa. Tapi terkadang juga aku dihujat bagaikan bandit. Salah gue ngomong ya. Terkadang aku dipuja bagaikan dewa. Tapi terkadang aku dihujat bagaikan bandit. Itu kata-kata Bung Karno. Kalau Gus Meti gini. Terkadang aku dipuja bagaikan dewa, tapi terkadang aku dihujat bagaikan bajingan. Ya, gitu ya. Jadi memang ya begitulah kehidupan. Ketika dakwah disampaikan ada pro ada kontra, biasa. Ya, kita harus siap menerima keduanya. Ketika pro, ketika kontra. Ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Lovet. Ya. Berikutnya Gispati, alhamdulillah Tuan Guru, semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam Isra dari Palu. Terima kasih atas tiga buah hatinya. Ya. Kemudian assalamualaikum Kang Hermanan Atawijaya, alhamdulillah bisa hadir nyimak di pagi yang cerah ini.
Nggak tahu namamu sulit juga, Peldineger atau apa, terserahlah. Betul gue saya alami itu, kami memancing 7 orang dalam satu perahu yang panjang 12 meter. Dari ke-7 orang yang mancing saat itu, hanya 2 orang yang banyak hasilnya, 3 orang nihil dan sisanya 2 orang secukupnya. Padahal umpan yang kami pakai semua sama. Inilah yang dibilang takdir. Iya. Tapi takdir ini dalam konteks rezeki. Rezeki itu nggak bisa dimatematika-kan. Makanya gue bilang kemarin ya tentang siapa itu. Nggak semudah yang kamu bilang. Apakah kalau orang taat itu terus rezekinya lancar? Ya nggak juga. Kan gue sudah lama-lama bilang. Di kajian kita 2-3 tahun loh. Jangan lu pikir kalau lu hidup dalam dunia dakwah terus hidup lu nyaman. Secara ekonomi lu mumpuni. Lu punya rumah, lu punya mobil. Lu punya nama bagus, lu terkenal. Lu punya segalanya lah. Ya kalau memang dengan dakwah itu kamu bisa begitu, ya nggak apa-apa. Tapi jangan ada dalam otakmu ketika you dakwah, you pasti begitu. Enggak, yang keblangsak juga secara ekonomi. Senin Kemis juga ada. Karena dakwah itu tidak ada hubungannya. Kamu akan melonjak secara ekonomi setelah kamu. Enggak. Jadi kalau ini untuk teman-temanku, ketika kamu masuk dunia dakwah, siapkan hatimu. Jangan pernah berpikir kalau kamu dakwah nanti kehidupanmu enak. Enggak, karena bisa saja juga enggak enak. Jangan karena enggak enak terus kamu enggak dakwah. Jalan terus, karena dakwah memang enggak ada hubungannya hidup enak atau enggak enak. Kalau itu dikaitkan dengan masalah ekonomi. Ya. Jadi jangan pernah berpikir. Tetapi kalaupun memang dengan dakwah itu kamu menjadi meningkat, ya itu bagus-bagus saja, terserah asalkan kamu peroleh dengan cara yang baik, tidak melanggar aturan-aturan syariah, monggo. Gue pernah ya, gue lihat kajian ini dari Surabaya, ustadznya habis ba'da maghrib ya, ba'da maghrib gue bilang, ini kalau gue tanya di sini jadi masalah. Nanti setelah selesai kajian ba'da maghrib kan ngaji, terus itu sholat isya gue tanya. Gue bilang tentang rezeki. Intinya gue kan pas itu saat sulit-sulitnya hidup, pas bandrol lah. Ya, sulit-sulitnya hidup. Gue tanya gini. Aku ini orang gelap kok dijawab seperti itu. Tak sikat sama aku. Dia bilang apa? Kamu jangan mendikte Allah gitu. Terus saya bilang, saya tidak mendikte Allah, tapi saya meminta janji Allah. Anda jangan macam-macam. Saya umpamakan, ketika anak bapak itu boleh saya nikah, gadis bapak boleh saya nikah. Bapak kasih syarat, harus khatam Al-Quran. Oke, transaksi oke. Setelah saya khatam Al-Quran, ternyata anak bapak nggak boleh saya nikah. Saya kan bertanya, what happened? Bukan saya mau mendikte bapak. Sama aja, Allah bilang dalam Al-Quran begini. Setelah semua saya lakukan, ternyata saya tidak mendapatkan apa yang ditulis di dalam Al-Quran itu, ya. Terus saya kan bertanya, apa yang masih kurang dalam diri saya? Saya bertanya, apakah yang salah dalam diri saya? Saya akan benahi. Itu maksud saya. Bukan saya mau mendikte Allah. Kan saya sudah melakukan begini itu kan kata saya. Boleh jadi menurut Allah itu kurang. Ininya masuk loh. Casnya habis itu. Kok dibilang gue mau mendikte Allah, gue labrak. Akhirnya diem dia. Makanya kalau ada ustaz-ustaz, kiai-kiai terus memberi kajian tentang rezeki terus saya naik utele dewe itu nggak usah didengar. Dia ngomong gitu kan karena dia tidak empati, tidak mengalami bagaimana sulitnya hidup. Ya. Dia ngomong begini-begini ya aja, orang dia semuanya sudah punya kok. Ya. Ini ada ustadz ditanyai, udah ada agak sepuh itu orangnya. Kok aku dibilang mau mendikte Allah? Gue bilang, gue ini sudah melakukan menurut apa yang dijelaskan Al-Quran, gini-gini, tapi kok belum berhasil gini. Gue mau tanya, mungkin ada yang kurangnya di mana? Tolong tunjukin. Kan mau gue gitu. Bukan
Anda mau mendikte Allah. Terus tak kasih perumpamaan tentang anak gadisnya itu. Bapak punya anak gadis ya, mau gue lamar. Bapak kasih syarat harus khatam Al-Quran. Setelah saya khatam Al-Quran, saya kan nagih janjinya Bapak. Nah, ketika janji Bapak tidak Bapak berikan anak gadis Bapak untuk saya jadikan istri, saya kan bertanya, di mana salahnya, di mana kurangnya, tolong dibenahi biar saya bisa bikin lebih bagus lagi. Kan begitu seharusnya. Bukan saya mau mendikte Bapak. Jadi orang pas bandrol kok mau dibikin. Makanya gue kalau lihat kajian-kajian yang nggak berkualitas tuh males. Ya, oke. Sekarang Usman ya, Usman Laisaragi. Bismillahirrahmanirrahim. Dubai hadir Gus izin mengikuti kajian channel dakwah yang tangguh tiada banding. Assalamualaikum guru. Mudah-mudahan guru besar saudaraku yang mengikuti kajian ini sehat selalu bersama keluarga. Amin. Salam Islam rasional Usman Saragi Dubai UEA. Oke, matur nuwun mau lihat godang tuhamunya sude laiku dan doa yang baik juga untukmu ya. Semoga selamat ada di rantau olang dalam rahman rahimnya Gusti Allah Agung. Oke, mau lihat godang tuhamunya lai. Kita lanjutkan Bu Ne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Tuan Guru dan semua rekan di channel ini. By the way, fotografer itu gak kelihatan Tuan Guru, terlalu terang tadi. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu, saudaraku ya, soleha kita yang ada di Banjarmasin. Coba ini. Terang, ini gerai itu. Terang ya? Udah? Nah, ini gerai itu. Dah. Oke. Dari Bu Ne kita ke Rio. Jakarta Selatan hadir Gus. Oke, terima kasih. Kemudian dari Jakarta Selatan kita ke Makassar ada Kang Ras Minasmat. Bismillah Makassar hadir Tuan Guru. Oke. Salam Isra juga untukmu. Kang Herman Nata Wijaya. Ya Gus, benar kata orang bijak bahwa semua orang di dunia ini tidak sedang baik-baik saja, tapi semua orang sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Terima kasih, salam Isra untukmu. Kang Syahran menyimak setelah 1 jam tayang. Oke. Pagi bulan kemarau mentari bersinar terik dengan angin dingin. Oke, terima kasih. Ade Irma ini cewek apa cowok ya? Subhanallah Ustadz Jabrik. Oke, terima kasih. Gue juga nggak tahu Jabrik yang dimaksud apa. Ke apa rambut yang kalau sepengetahuan gue punya teman namanya Jabrik karena rambutnya itu melawan langit. nggak mau tidur rambutnya itu Jabrik, tapi nggak tahu Jabrik yang dia maksud apa ya. Ya sudahlah, terserah lu aja. Oke, kemudian ke Kepo Mania Randu Belatung. Nyimak selalu kawan di Kepo Mania Randu Belatung, Blora, Jawa Tengah. Oke, terima kasih, salam Isra untukmu. Kita lanjutkan ke Alfi 3 Agustus 2023. Betul ya, sekarang berarti 4 Agustus kan ya. Oke, terima kasih. Sehat bahagia selalu semuanya. Oke, alhamdulillah. Salam Isra untukmu. Kemudian Oskis ya. Oskis ini benar jawaban dia karena dia berpijak pada teoritis ya. Matius 10:16 adalah strategi yang diterapkan ya Yesus dan para muridnya dalam mengabarkan Injil menghadapi tua-tua Yahudi dan penguasa Romawi. Untuk melawan tua-tua Yahudi dan penguasa Romawi yang penuh dengan siasat licik harus cerdik seperti ular, tetapi dalam mengabarkan Injil Yesus dan para murid harus tulus hati seperti merpati, berbuat tanpa mengharapkan imbalan. Betul. Makanya gue bilang ya, si Oskis betul, karena dia berpijak pada teoritisnya ayat ini begitu. Tapi jangan lupa ayat ini juga disalahpahami. Sopo iki? Beben, ya, Beben itu membidik praktisnya. Satu berbicara teoritis, satu berbicara praktis. Praktisnya ayat ini disalahpahami seperti dengan Senuk Gorgonnya itu. Dan sekarang pun semangat Senuk Gorgonnya itu masih ada.
Ini yang gue bilang. Mereka sama benarnya karena sudut pandangnya beda. Jadi OSKIS juga tidak bisa menyalahkan Beben. Beben juga tidak bisa menyalahkan OSKIS. Karena pijakannya beda. Yang dibilang OSKIS teoritisnya ayat ini begitu. Tapi praktisnya menurut Beben, dan kita lihat bersama di lapangan, tidak begitu. Bagaimana? Kurang fair gue? Kurang fair gue? Kalau otak-otak lu itu semua ngerti, ngikuti kajian gue sejak 3 tahun yang lalu atau lebih, gue selalu fair. Gue tidak lalu mengeksploitasi, mengkapitalisasi, ya, bagaimana kesalahan-kesalahan teman-teman Kristen dalam memahami 10-16 ini menjadi peluru untuk gue tembakkan kepada kekristenan. Enggak, gue nggak mau begitu. Gue berpijak dalam kerangka berpikir akademis. Membenarkan, menduduk masalahkan. Tugas gue menduduk permasalahkan antara dua pemikiran ini. Kalau orang nggak paham, ini benturan. Ya memang benturan karena pijakannya nggak sama. Itulah yang gue bilang. Sebetulnya gue kan males bahas ini. Karena dia salah pasang. Kalau dia mau komentar kristologi, nanti ketika kajiannya kristologi. Jangan ketika gue bahas Islamologi, dia masuk kristologi. Itu salah kamar namanya. Dan ini berlaku bukan hanya untuk Beben. Untuk siapapun aku ingatkan jangan begitu. Nah kalau ini tidak penting, aku tidak bahas, tak cuekin aja. Sakarap-karapmu goblok gue. Gitu loh. Cuman aku terpaksa membahas. Karena di lapangan ini berlaku. Kan baru saja ada video ya beberapa waktu lalu itu ada yang dia pura-pura ustadz ngomong apa-apa, ternyata dia misionaris. Siapa namanya tuh? Kan ada videonya di apa namanya? Di WA itu tersebar kok. Namanya siapa itu aku lupa. Ya. Jadi berpura-pura. Digunakan untuk berpura-pura, seolah-olah ini menyuruh kita berpura-pura. Ya. Oke, OSKIS. Jadi kamu tahu OSKIS ya? Beben itu berbicara dalam tataran praktisnya, faktualnya. Kamu berbicara dalam tataran teoritisnya. Nggak ketemu. Ya. Oke. Kemudian Anto Double Shop, Kang Mas Anto selalu hadir dan share dalam Salam Isra. Salam Isra juga untukmu. Kang Mas Hermas Edison, terima kasih atas 3 jempolnya. Ya. Aisyah, ya, soleha kita, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Abdul Muluk, assalamualaikum. Dari Serang Cincima, aku salam Isra, oke, salam Isra, terima kasih. Ya. Ini Aki Beben mengulangi lagi ya, apa Kristen mengajarkan moral baik ya, baca Matius 10:16 dan Kejadian 3:1, itu nggak connect dua ayat itu kamu ketemukan, itu berbicara dua konteks yang berbeda gitu loh ya. Berikutnya Kang Cipto ya, Matius 10:16 mengajarkan supaya jadi gaya bunglon. Nah, bunglon warna sesuai dengan situasi kondisi di Aceh pernah terjadi warga Belanda yang pura-pura menjadi mu'alaf. Padahal hanya ingin tahu dan yang dianggap kelemahan. Cara ini bukan cara kesatria, cara pecundang. Nah ini. Jadi Cipto Purbaling, Aki Beben itu memotret dari faktualnya di lapangan. Praktisnya, bukan teoritisnya. Bunglon itu. Ya. Kemudian Kang Wahyu, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Life is struggle, hidup adalah perjuangan. Berarti bisa dikatakan semua melalui proses perjuangan. Yes. Berjuang untuk mencapai hidup layak, berjuang untuk mencapai kemerdekaan dan lain-lainnya. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu, saudaraku. Oke. Ya. Sekarang kita kembali ke sini. Maka tajuk kita bagaimana memahami Matius
Ya, 10-16. Ya. Ini seri yang kedua ya. Seri yang kedua. Nanti kalau kita ada waktu lari ke sini, aku jelaskan. Kalau enggak ya besok seri yang ketiga gitu ya. Jangan lihat yang ini ya. Ini enggak konsentrasi kan. Jadi kita ini harus fair, terbuka ya. Yang benar ya kita benarkan, yang salah kita salahkan. Kalau benar salah disalahkan itu kan artinya supaya kamu yang salah menjadi benar gitu ya. Bagaimana memahami ya, bagaimana ya, memahami ya Matius 10:16 ya, seri yang kedua ya. Matius 10:16 ya. Ini kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekali lagi aku sampaikan, di dalam Islam itu tidak boleh berpura-pura ya, membunglon ya, kalau pinjam istilahnya Cipto Purbaling atau siapa itu. Tidak boleh. Kecuali ketika itu menyangkut dengan keselamatan. Ya. Karena kalau tidak begitu kamu mati. Nah, itu lain lagi ceritanya. Tadi sudah aku sampaikan tentang bagaimana sahabat ya ketika mau hijrah. Dia sudah mau hijrah itu, tertawan oleh pasukan kafir, akhirnya dikembalikan ke Mekah. Terus bagaimana sahabat Ghifari ya. Terus pembandingnya bagaimana sahabat Umar, beda-beda perspektif mereka ketika masuk Islam ya. Terus kalau kamu mengikuti penjelasanku yang terdahulu tentang surat jin, itu senapas dengan ini ya, surat jin. Kan aku sudah jelaskan surat al-jin itu yang sama kafir itu juga disalahpahami. Karena jin menurut dia itu jin personal, tidak laku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah padaku. Nggak tahu kemana itu ceritanya, ya. Gitu ngaku-ngaku Islam, orang goblok gitu loh. Mbok ya kalau kafir saja, ngaku-ngaku Islam, ngaku-ngaku murtadin, baca kitab-kitab yang nggak, kitab-kitab apa, Syafi'ah atau apa gitu loh. Aku lihat modelnya aja, ini orang bajingan ini. Yang secara tampilan seperti orang Islam pakai kopi apa. Kan aku pernah jelaskan itu. Kalau sudah kamu kafir ya tunjukkan eksistensi kamu kafir gitu loh. Jangan aksesorisnya memakai simbol-simbol Islam tapi kafir. Nggak percaya diri. Itu. Dia kan membahas surat Al-Jin. Ya. Itu Muhammad dikerumuni jin. Gitu kok ngakunya dulu orang Islam. Ya, dia nggak tahu apa kata jin di situ. Ya. Karena dia juga nggak pernah belajar apa yang namanya tasrif. Kan gue sudah bilang sama lu semua. Ya. Huruf Latin aja ya, huruf Arabinya lama. Jin, jan, nah, janin. Ini satu jadar, satu akar kata.
artinya apa? Tersembunyi. Nih. Si kafir yang ngaku-ngaku murtadin itu kagak ngerti. Tapi apakah semua orang Islam juga ngerti? Ini juga jadi masalah. Gue kan sudah ngomong, secara kuantitas kita bahagia. Banyak rumah-rumah Quran berdiri. Tetapi secara kualitas tetap aja memprihatinkan. Karena metodologi yang digunakan dalam pengajaran-pengajaran itu basicnya ya begitu itu aja. Coba tanyakan kepada saudara kita yang sama-sama Islam, bagaimana mereka memahami surat Al-Jin ini? Apakah ini jin personal? Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad itu berdakwah sama jin. Kanjeng Nabi Muhammad sholat Allahu Akbar dikerumuni jin begitu. Jin ini adalah personifikasi yang tersembunyi. Orang-orang yang mengikuti jejak Kanjeng Nabi Muhammad dakwahnya tersembunyi. Kalau terang-terangan dibabat habis sama bajingan-bajingan Arab pagan. Ngerti nggak otak lu? Gue sudah jelaskan itu ada berapa seri. Lihat penjelasan gue tentang surat Al-Jin. Jadi bukan jin ya yang personal. Inilah kalau kita nggak ngerti di mana sebuah kata isim itu ya ada secara makna ya ada secara zat, maka ada isim makna, ada isim zat. Nah kalau ini aja nggak ngerti ya. Isim kan ada isim, ada harf, ada fiil ya. Ini harf fiil kita coret lah, nggak dalam diskusi kita ya. Isim. Isim itu nanti terbagi dua, bagaimana kita memahami secara zat atau secara makna. Beda. Jannah secara zat dia kebun. Secara makna dia seperti kita kepahami surga. Beda memahaminya, beda kesimpulan yang kita tarik. Ini yang bermasalah ketika kita bahas surat An-Najm. Orang ada di sana tulisannya jannah diterjemahkan surga. Terus menjadi argumentasi Kanjeng Nabi Muhammad mi'rajnya naik ke surga sana. Surga itu seharusnya dipahami kebun. Jannah itu seharusnya diterjemahkan kebun, bukan surga. Ini kalau kita tidak tahu isim, ada zat, ada isim makna, ada isim zat. Begitu juga tentang jin, dia masuk isim zat atau isim makna. Ya. Jadi Matius 10 ini kita baca lengkapnya gimana ya. Matius 10:16. Kamu baca supaya kamu sama-sama tahu duduk permasalahannya. Ya. Matius 10:16. Jadi gue bukan orang yang membabi buta apa saja yang bisa gue kapitalisasi untuk jadikan peluru, gue tembakkan ke Kristen, gue tembak. Enggak. Itu enggak baik. Itu berpikir kemarin sore itu. Anak-anak yang masih kemarin sore ya, yang filosofinya masih menang kalah ya begitu, yang curu-curu itu begitu. Tapi aku kan mengajak kalian expand, ada peningkatan. Ya, ada peningkatan bahwa kita tidak lagi berpikir untuk apa menang kalah. Yang kita pikirkan adalah benar salah. Bagaimana kita akan mengambil yang benar dan meninggalkan yang salah. Kajian-kajian gue kan mengajak ayo kembali ke Alkitab, kembali ke Alkitab. Tentang sesembahan juga begitu. Yohanes 1:1 juga begitu. Kembali ke Alkitab. Kemarin kan tajuknya Alkitab tidak pernah mengajarkan ada Allah menjadi manusia, itu enggak. Itu pagan gitu.
nggak terima, berikan aku satu ayatnya di mana Alkitab menjelaskan bahwa Allah itu menjadi manusia. Ya, begitu juga ini. Ya, kalau misalkan gue berpikir menang kalah, dikapitalisasi aja Matius 10:16 ini. Tapi kan gue bukan kelas itu kelas curut. Ini supaya teman-teman kafir tahu. Kalau gue berbicara comparative religion itu bukan menyerang, bukan benci, bukan menghujat. Tidak, gue menduduk masalahkan. Sesuai dengan kedudukannya masing-masing, benarnya sesuai Alkitab begini. Ya nggak setuju, ya bantah silahkan. Tapi harus pakai kerangka berpikir yang akademik. Nah, gue mau menduduk masalahkan, ya, dua ini benar, si Oskis ini benar, si Beben juga benar. Lalu di mana titik pisahnya? Aku sudah jelaskan, satu dalam tataran teoritis, satu dalam tataran praktis. Artinya teoritisnya ayat ini ketika masuk ke lapangan praktis, beda dia. Beda. Ya, beda. Kita baca dulu ya ayatnya 10:16. Ya. 10:16. Itu judulnya tentang perikop. Kamu lihat itu perikop ini, ya. Kamu lihat penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat apa kata Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya. Yang ada tamu. Ya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Kamu bisa bayangkan. Aku itu siapa? Yesus. Kamu itu siapa? Para murid. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita tahu domba iku panganane serigala. Domba itu makanannya serigala. Coba. Ini yang dipotret, ya, oleh Al-Quran sebagai yang disebut Hawariyun. Kristen sekarang ngaku Hawariyun, ya beda bos. Beda. Ya, lu bukan Hawariyun. Ya, bayangkan, ya. Jadi sama. Apa pesannya? Maka ketika kamu masuk ke dalam kawanan serigala, siapa? Serigala itu nanti kita kupas, ya. Karena ada dua serigala. Di sini ada dua kelompok serigala nanti. Ya. Lihatlah aku. Kamu berangkat jam berapa, Nduk? Berangkat jam berapa? Jam berapa nanti? Nanti kemarin kasihan, telat dia kemarin. Aku kalau sudah asik gini lupa jam. Ya. Lihat, aku mengutus kamu jam berapa? Sekarang jam 6.20. Berangkatnya jam berapa? Aku tanya berangkatnya, bukan sekarang jam berapa. Jam 6.45. Kalau ditanya berangkat jam berapa, kok sekarang jam 6. Ya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Bagaimana gawatnya itu? Jadi mengikuti jejak perjuangan para nabi. Nabi siapa saja, bukan hanya Yesus.
Kanjeng Nabi Muhammad juga begitu. Bagaimana orang-orang Arab Mekah yang ingin mengikuti jejak perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad, mengikuti dakwahnya, sampai disebut sebagai jin, nggak berani terang-terangan, mereka tersembunyi. Karena apa? Habis mereka nanti dibabat sama Arab-Arab pagan itu. Maka tersembunyi. Disebut al-jin. Repotnya, karena ngajinya dari itu ke itu saja, tidak ada overlapping pemikiran. Dikirain jin beneran. Orang udah Nabi kok sholat dikerumunin jin. Kon goblok kon itu. Jin itu artinya tersembunyi, bukan jin personal. Itu kan sekarang nggak tahu kemana itu. Yang bilang Nabi Muhammad dikerumunin jin itu. Itu kok ngaku-ngaku murtadi. Dia memang dasar kafir aja kok ngaku-ngaku murtadi. Pura-pura. Ya. Nggak tahu aku sudah pernah sampaikan ke kalian atau belum ya. Ini peristiwa aku lupa, sepertinya belum reformasi itu. Iya, belum reformasi, 90 berapa gitu. Ya. Aku sudah ceritakan kalau nggak salah ya, atau belum ya. Aku kan jual lagu nih, aku bikin lagu ada, dulu masih nggak seperti sekarang, satu lagu bisa kita bikin album, YouTube belum seperti sekarang. Dan kita masih tergantung pada label. Kalau sekarang kan non label ada. Ya. Gue mau jual lagu, gue itu dari mondar-mandir, dari Muara Karang terus ke Mangga 2, studio radio kan. Muara Karang itu panas lagi, aduh. Dan gue bawa 10 judul lagu itu mau gue tawarkan ke almarhum, alhamdulillah dia sudah mualaf ya. Madu dan Racun itu siapa sih? Itu kan dari Salatiga kalau nggak salah itu ya. Saudara kita yang sudah almarhum, yang ngetop, awalnya ngetop lewat lagu Madu dan Racun, akhirnya dia jadi produser. Lupa aku siapa namanya, yang agak botak-botak itu kan. Dia sudah jaya saat itu, karena otak bisnisnya jalan. Ngapain juga gue jadi artis terus, ya gue jadi produser dong, kira-kira begitu, dan dia sukses. Jadi kalau kita, itu pertama kali gue jual lagu ke studio ya. Kita mau jual lagu itu antri di sini. Orang yang mau jual lagu itu antri. Ya. Nah, selama dalam antrian itu masing-masing kan punya cerita sendiri-sendiri. Nah, di antara mereka ada yang saling cerita karena mereka memang sudah pengarang-pengarang lagu top lah ya. Jadi sudah kenal. Kalau gue kan pendatang baru, gue ya gue asik jadi pendengar aja. Ya. Di situ gue takjub, subhanallah. Kita lihat orangnya biasa. Baju juga ya mungkin ya di bawah garis lah ya. Ya proletar lah gampangannya gitu. Tapi akidahnya subhanallah. Dan dia dalam kondisi terjepit saat itu. Gue bilang, "Wah, mantap kali ini orang." Gue kan sudah bilang, gue banyak belajar dari orang-orang dan orang itu tidak tahu kalau dia gue jadikan guru kehidupan gue. Karena belajar itu tidak hanya di kampus, tapi di alam terbuka, di kehidupan ini kita bisa belajar. Jadi ceritanya begini, istri dia itu hamil, mau melahirkan. Ketika mau melahirkan, ada masalah atau apa gitu juga, atau lahirnya nggak normal, gue nggak ngerti lah ya. Yang jelas dia perlu penolongan medis secara khusus gitulah. Ya. Ini juga salah kita sendiri. Kalau ada saudara kita yang begitu-begitu, ditolonglah. Apabila kamu dalam kelebihan rezeki, tolong. Atau kalau kamu tidak bisa, carikan koneksitas siapa yang bisa membantu saudara kita ini. Jangan dibiarkan. Dia nggak dapat pertolongan dari siapapun. Akhirnya dia masuk ke Singkarolus. Singkarolus kan punya saudara kita yang Katolik. Dan itu rumah sakit beken juga. Ya. Apa kata dia? Gue di sana disuruh haleluya gitulah. Sebetulnya haleluya itu juga artinya pujilah itu
ke Yahweh, bukan ke Yesus. Cuman kan sudah menjadi bergeser, seperti Allah bergeser dari Islam ke Kristen juga bergeser. Haleluya, dari Yahudi ke Kristen juga bergeser. Ya. Jadi mereka ambil tapi mereka geser maknanya. Haleluya itu sebetulnya ya terpujilah Yah atau alhamdulillah gitu loh. Ya. Sebetulnya dalam perspektif Yahudi seperti itu. Ya. Dia bilang apa? Gue disuruh haleluya, gue tetap ngomong haleluya. Tapi yang penting hati gue juga tetap Islam. Coba. Dia membunglon. Karena apa? Istrinya dalam kondisi terancam nyawanya. Dalam keadaan hamil perlu pertolongan. Dia disuruh haleluya, gue haleluya. Tetapi hati gue di dalam gue tetap Islam. Gue berpikir subhanallah. Potongannya biasa ya, seniman-seniman lu tahu lah ya, dan dia juga bisa dikatakan bukan seniman yang sudah dalam kehidupan mapan lah ya, dari tampilannya kan kita bisa lihat. Ya bajunya ya biasa gitu. Aku sampai dengar subhanallah. Ya. Jadi dia membunglon tapi dalam arti positif karena nyawa istrinya terancam. Maka dia bilang, gue haleluya, haleluya, yang tetap, yang pasti hati gue tidak bergeser dari Islam. Itu gue perhatikan. Ya, itu pengalaman dia waktu gue jual lagu ke Mangga 2 Plaza. Ya, mondar-mandir Mangga 2 Plaza, Muara Karang, Mangga 2 Plaza, Muara Karang. Oke. Jadi kita bisa belajar dari orang-orang seperti itu. Ya, bagaimana akidah itu mahal. Harus diperjuangkan gitu. Kita boleh bersiasah, itu siasah dalam konteks-konteks ketika itu sudah berhubungan dengan keselamatan jiwa. Kalau enggak boleh. Kita ya Islam, kita ngomong Islam, kafir yang ngomong kafir. Itu sportif, ya. Oke. Aku lanjutkan. Masih 28 ya, 628. Lihatlah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah. Jadi satu, apa kata pesan Yesus? Cerdik. Ya. Tulus. Ini seperti apa? Digambarkan ular. Ini digambarkan seperti apa? Merpati. Nanti ada serigala. Karena mereka bagaikan domba. Serigala ini nanti ada 2. Gitu loh ya. Serigala ini ada 2. Oke. Gue lanjutkan lagi. Ketika gue ngisi kajian di Solotigo saat itu, kan seperti apa yang gue bilang di depan tadi, ada seorang mu'alaf dan dia dulu pelaku. Dia menggunakan ayat ini ya untuk melakukan misinya, artinya menghalalkan segala cara. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dia itu salah pasang ayat. Salah memahami ini ayat. Berikutnya gue dijelasin sama pendeta yang sahabat gue juga ini. Jadi gue banyak sahabat dari pendeta-pendeta gue banyak berteman, banyak bersahabat. Gitu loh. Masalah akidah ya masalah akidah, urusan masing-masing. Didakwai kalau mau, nggak mau ya sudah, nggak masalah. Tapi kita tetap bersaudara, tetap bersahabat. Dijelaskan sama pendeta ini, dia bilang, oh tidak begitu. Seperti apa yang dikatakan Oskis tadi, makanya lihat Kristen perdana, ya, kamu lihat sejarah Kristen perdana dan kamu lihat perjuangan para nabi itu ketika ada orang yang mengikutinya, bukan berarti terus orang mengikutinya itu leha-leha. Dia juga akan masuk dalam perjuangan itu. Nah, ketika
para murid itu akan mengikuti jejak Yesus. Dia bagaikan domba dilepas di tengah serigala. Serigalanya ada dua. Rum. Min. Ini serigalanya. Tahu kalian? Yahudi, Romawi. Yahudi ini pun hati-hati. Tentunya tidak semua Yahudi. Tapi mereka yang telah berkolaborasi dengan Romawi. Mereka yang sudah sampai pada puncak kenyamanan. Karena berkolaborasi dengan Romawi. Jadi di tanah Israel ada dua otoritas saat itu. Otoritas teologis itu Yahudi punya. Otoritas politis ini Romawi punya, Rum punya. Ini di sekolah di Alkitab nggak ada seperti ini, ya. Makanya kalau mau cerdas ngaji di sini, mau Islam, mau Kristen, mau cerdas ngaji di sini, supaya otak goblokmu itu hilang. Ya, serigala itu ini bahasa perumpamaan. Jangan dianggap terus serigala beneran, repot lagi karena kalian tuh juga kadang-kadang gobloknya minta ampun. Ya. Sudah 6:32. Kemarin bidadari kecilku telat lagi sekolahnya. Ya. Nanti kalau ini selesai lah kita lanjutkan besok ya. Karena ya, dalam otoritas teologis itu dipegang oleh Yahudi. Tapi dalam otoritas politis itu dipegang oleh Romawi. Karena Romawi menjajah Yahudi. Inilah yang disebut Yesus adalah serigala. Dan para murid itu bagaikan domba. Domba. Artinya kalau lu ya berhadapan dengan serigala ini, lu harus ya cerdik seperti ular. Jadi di surat Kejadian 3 tadi yang dikutip oleh Beben itu lihat gini loh Ben ya. Seperti aku bilang tadi, golok itu tajam, itu bisa untuk dua-duanya. Bisa untuk nebas leher orang ya bisa ya putus itu. Untuk nebas pohon pisang ya putus juga. Nah, cerdik itu kan sama-sama bicara kecerdikan. Cuman kecerdikan di Kejadian 3:1 itu kecerdikan yang digunakan untuk sesuatu yang buruk. Memperdaya Bapak Adam lewat Bunda Hawa kan begitu. Sementara cerdik di sini cerdik yang itu baik karena mereka itu adalah yang kita kenal sebagai, nanti ketemu ayat Al-Qur'annya sudah aku bahas tadi, Hawariun. Nih, Hawariun. Ya, jadi mengikuti jejak, kan kita sudah bikin video mengikuti jejak, menapak tilasi Yesus. Mengikuti jejak Yesus itu bukan sesuatu yang gampang. Ketika menjadi Hawariun itu bukan sesuatu yang gampang. Ya, maka diberi bekal. Kamu harus cerdak seperti ular ketika berhadapan dengan serigala. Tapi kamu harus tulus dalam langkah perjuangan dakwah ini. Gitu loh. Dalam perjuangan dakwah ini. Karena apa? Dakwanya Kanjeng Nabi Isa itu dihimpit oleh dua kekuatan, Yahudi dan Romawi. Makanya nanti ya kita tinjau nanti satu saat kita sampai ke sana. Yesus disalib itu perspektifnya teologis atau politis? Hati-hati. Ya, Yesus disalib itu perspektifnya teologis atau politis?
Kalau teman-teman Kristen, meskipun si Oskis itu Kristen tauhid, dia tetap aja ngomong teologis. Oh, nanti dulu, bos. Karena ada dua kemungkinan, maybe teologis, maybe politis. Itu ada ayat yang itu palsu tapi dimasuk, no, ya. Di kitab Yohanes itu ketika ada perempuan, ya, itu ayat palsu itu, ya, dipegang dikasihkan Yesus. Kata orang-orang Yahudi itu, ini kalau menurut Musa ini harus dirajam, menurutmu bagaimana? Terus Yesus nulis-nulis di pasir gitu. Entah apa yang ditulis juga nggak tahu, sampai sekarang tanya, ada nggak pendeta yang tahu apa yang ditulis Yesus di atas pasir itu? Yesus kan merunduk, nulis-nulis di atas pasir itu, apa yang ditulis? Setelah itu Yesus bilang, yang merasa tidak berdosa, ya, silakan melempar duluan. Jadi dulu itu pezina itu hukumnya dirajam sampai mati. Ya, sama Yahudi. Sebetulnya Yahudi itu mau menjebak Yesus gitu loh. Ya, mau menjebak Yesus. Ya, maka dikasihkanlah perempuan itu yang dituduh berzina. Ya, Yesus nulis-nulis di tanah, nggak tahu apa yang ditulis, sampai sekarang juga kita nggak tahu apa yang ditulis itu. Maka selanjutnya Yesus berdiri. Ini Yahudi tengah ini, silahkan melempar dahulu bagi Anda yang tidak punya dosa. Bahasanya tingkat tinggi. Akhirnya semua nggak berani pulang sendiri-sendiri. Setelah 4 mata disuruh pulang juga sama Yesus, diampuni sama Yesus. Nah, ini yang disalahpahami sama teman-teman Kristen. Itu Allah mengampuni. Dia nggak tahu baca ayat sebelumnya. Segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Pemberian. Bukan Yesus punya otoritatif hak dari dia sendiri, dia boleh mengampuni. Bukan begitu. Cuman ini ayat ini palsu gitu ya. Tapi pesannya itu yang mau dibangun oleh si pemalsu itu seperti itu. Palsu itu dalam artian karena di kodek itu ndak ada gitu loh ya. Teman itu di sini. Kalau kita ndak tahu dari dikira itu ayat itu beneran. Ya. Nah, kembali lagi ke masalah politis. Menghukum itu ndak boleh karena nanti berhadapan dengan Romawi. Nggak dirajam terus mati itu. Sedangkan kita tahu pemimpin-pemimpin dinullah itu ya melahirkan para nabi. Para nabi itu seharusnya dia sekaligus menjadi pemimpin teologis dan sekaligus menjadi pemimpin politis. Lihat aja, semua para nabi itu begitu. Maka kalau kita berbicara, ini gue hati-hati lagi, nanti dipotong, disalahpahami. Gue berbicara teoritisnya, ya. Dalam konsep berbangsa dan bernegara, tidak ada perbedaan antara ulama dan umaro. Dipisah, itu tidak boleh. Menjadi satu, seorang pemimpin harus dia ulama, teologis, harus dia umaro, politis. Begitu para nabi itu begitu. Lihat semua nabi. Masalah Kanjeng Nabi Isa dalam tanda kutip gagal menjadi pemimpin politis atau teologis, ya, terutama politis, dia tidak seotoritatif Musa. Kalau Musa itu sampai memimpin dan orang-orang meskipun yang bandel ada, itu orang-orang Israel dalam otoritas dia. Kalau Kanjeng Nabi Isa, Yesus kan tidak. Ya, terlepas dari peristiwa itu, tapi konsep dasarnya semua nabi-nabi itu ya pemimpin teologis, ya pemimpin politis. Gitu. Tapi kan akhirnya sekarang terpecah. Bahas ini agak panjang ya, kapan-kapan kok mau dibahas. Tapi sepertinya aku sudah pernah sekilas bahas ini ya. Dia menjadi sekarang ulama dan umaro, terus ulama dan umaro bekerja sama. Nggak begitu, bos. Ya. Makanya kalau kita memilih pemimpin, dia itu punya 2 syarat. Mumpuni secara teologis, mumpuni secara politis. Itu, ya. Nah, di sini dakwahnya itu dihambat oleh Yahudi dan Romawi. Maka harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Teoritisnya seperti itu.
Inilah yang disebut Hawariyun. Orang Kristen sekarang ngaku Hawariyun ya. Nggak masuk, bos. Makanya ayat-ayat yang tadi surat 61, surat 3, insya Allah besok kita bahas. Bagaimana sebenarnya kedudukan Hawariyun. Jadi mengikuti perjuangan para nabi itu sesuatu yang berat, bukan yang leha-leha. Itulah ya. Ini aku sudah waktunya mau ngantarkan si kecil ya. Supaya nggak telat lagi sekolahnya karena kemarin sudah telat. Sampai di sini dulu ya. Kalian sudah paham ya. Ini kita berbicara teoritisnya. Ya, belum praktisnya. Jadi sudut pandangnya si Oskis ya teoritisnya memang begitu, tapi praktisnya apakah begitu? Oke. Sampai di sini dulu ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga Islam, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan imanmu yang paling dalam di dalam hati ya. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di Jumat yang barokah ini kita mendapatkan keberuntungan, yaitu ya keberuntungan yang berupa rezeki melimpah ruah, kesehatan yang prima, ya itu menjadikan keberuntungan yang selalu kita harapkan, ya. Dari aku, ya terimalah salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam Isra. Ya, Islam rasional. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.